apa kabarnya hari ini? Semoga semua sukacita, tetap semangat, dan juga siap untuk mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siapa yang panggil? Tuhan Yesus panggil setiap kita. Jawabannya apa kalau Tuhan panggil? Ku jawab, ya, ya, ya. Oke, kita nyanyi ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita memuji Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah anak kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk duduk diam mendengarkan setiap ibadah yang akan kami langsungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Action. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tema Tuhan menolong. Tuhan menolong siapa? Menolong Kak Titin, menolong adik-adik, menolong mama, menolong papa, menolong semua orang melalui rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan Yesus juga mau loh jadi sahabat kita, mau jadi sobat kita. Yuk kita bersama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik, selama seminggu ini bisa saja kita melukai Tuhan, melukai sesama, melukai orang tua, melukai oma, eyang, dan semua orang. Baik karena perkataan kita yang kotor, yang kasar, maupun juga karena perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa pengakuan dosa yang dipimpin oleh Arka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Berkati kami menjadi anak yang paling taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Arka yang telah memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Sekarang Kak Titin mengajak kita untuk bersama-sama menyanyi lagu pengakuan dosa Tuhanku bila hati kawanku. Mari. Tuhanku bila hati kawanku
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Hobert. Firman yang berjudul Tuhan Menolong. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali Om Hobert bisa kembali menemani adik-adik, dan hari ini Om Hobert akan melayani firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, mari adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah memuji Tuhan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kepintaran, kepandaian, dan kemampuan untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan, Om mau tanya, 2 minggu lalu kan kita terakhir kali ibadah anak. Adik-adik masih ingat nggak cerita dari Tante Dia? Atau kita mulai dari ayat hafalannya dulu deh. Ayo, ayat hafalannya masih ingat nggak adik-adik? Iya, coba disebutin ayat hafalannya, kasih tahu ke papa, mama, atau orang di sekitar. Iya, walaupun Om nggak dengar, tapi kita ucapin sama-sama ayat hafalannya ya adik-adik ya. Dari Yesaya 40 ayat 26c. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat. Adik-adik, ayat hafalan yang tadi kita hafalkan sekaligus mengingatkan kepada kita cerita 2 minggu lalu dari Tante Dia. Karena Allah yang Maha Kuat, Allah kita Maha Kuasa, maka bangsa Israel bisa menghancurkan sebuah tembok. Masih ingat tembok apa? Ini tembok. Tembok apa? Betul, tembok Yeriko. Nah, kalau minggu lalu bangsa Israel berkeliling tembok Yeriko, karena Tuhan meminta mereka mengelilinginya dan kemudian tembok itu rubuh dan akhirnya bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan, maka adik-adik sekalian, pada minggu hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka di tanah Kanaan. Sekarang bangsa Israel sudah punya raja loh. Nah, bagaimana ceritanya ya? Om berikan cerita singkatnya ya buat adik-adik. Setelah tembok Yeriko runtuh, bangsa Israel kemudian memasuki daerah Kanaan dan merebut daerah-daerah yang ada di tanah Kanaan. Mereka kemudian menetap di tanah Kanaan. Yosua kemudian berpisah dari mereka, dan akhirnya mereka mengangkat hakim untuk menjadi pemimpin atas mereka. Setelah melalui masa hakim-hakim, bangsa Israel kemudian meminta raja kepada Tuhan. Dan
Samuel mengurapi seorang yang bernama Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikianlah ceritanya. Jadi, hari ini kita akan melihat kelanjutan cerita dari Raja Saul dan juga calon penggantinya, Daud. Dan hari ini ada satu tokoh lagi yang menjadi tokoh utama dari cerita Alkitab kita, yaitu Yonatan. Dia adalah anak dari Raja Saul. Adik-adik, cerita Alkitab pada hari ini mengenai Raja Saul, Daud, dan Yonatan dapat adik-adik baca di Alkitab. Setelah ibadah anak, mari adik-adik minta tolong papa mama kalau belum bisa baca, atau kakak, atau orang di rumah untuk membacakan kisah Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, jangan lupa dibaca dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 15 dan dilanjutkan dengan 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Jangan lupa dibaca Alkitabnya ya adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada Raja Saul, Daud, dan Yonatan ya? Nah, ternyata adik-adik, Raja Saul begitu marah dan begitu kesal dengan Daud. Ia merasa ketakutan, merasa kesal, merasa iri dengan Daud. Kenapa dia merasa iri dengan Daud? Karena sebagai hamba dari Raja Saul, ternyata Daud begitu berhasil. Karena ia adalah calon raja yang memang dipilih oleh Tuhan untuk nantinya menggantikan Raja Saul. Bangsa Israel semuanya juga menyukai dan senang dengan Daud. Hal ini kemudian membuatnya menjadi marah, iri hati, dan dia berusaha untuk menjahati Daud. Ia melakukan berbagai cara agar Daud kemudian celaka adik-adik. Akan tetapi adik-adik, disinilah kemudian kita akan melihat seperti tadi yang Kak Titin katakan di awal liturgi, tema kita hari ini, Tuhan menolong. Tema hari ini terlihat dari bagaimana Tuhan menolong Daud selamat dari beberapa kali rencana jahat dari Raja Saul. Dan hari ini Daud dibantu oleh anak dari Raja Saul, yaitu Yonatan. Yonatan satu ketika mendapatkan keluh kesah dari Daud. Daud mengatakan kepada Yonatan, "Salahku apa, Yonatan, sehingga ayahmu ini kok ingin terus menjahati aku, ingin terus berbuat jahat kepada aku. Aku bikin apa? Tolong Yonatan, bantu aku. Coba lihat apakah ayah kamu betul-betul marah sama aku, dan apakah ia punya rencana untuk menjahati aku. Karena kalau ia punya rencana untuk menjahati aku akan lari supaya jangan sampai aku dibunuh." Dan adik-adik, Yonatan sekalipun dia anak dari Raja Saul, ia mengatakan kepada Daud bahwa, "Jangan takut Daud, aku mengasihimu dan aku akan menolongmu. Aku akan melihat bagaimana ayahku saat ini. Apakah ia masih marah sama kamu atau tidak? Kalau ia masih marah, aku akan memberitahukan kepadamu. Kalau ia tidak marah, aku juga akan memberitahukan kepadamu. Yang jelas Daud, aku akan menolong kamu." Dan adik-adik, akhirnya Yonatan berhasil menolong Daud dari kemarahan Raja Saul. Daud tidak jadi dijahati
Karena ada Yonatan yang setia mendampinginya, sekalipun ia anak dari Raja Saul. Adik-adik, melalui kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan menolong Daud. Tetapi dengan cara apa? Melalui orang lain. Yaitu siapa yang tadi nolongin Daud? Iya, Yonatan. Yonatan anak dari Raja Saul, sekalipun ia anak Raja Saul, tetapi Tuhan memakainya untuk menolong Daud dari tindakan jahat ayahnya. Nah, adik-adik, melalui cerita Alkitab ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan akan menolong kita. Salah satunya adalah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bekerja melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ada siapa aja? Ayo. Ada papa mama. Ada siapa lagi? Ada kakak adik. Ada siapa lagi? Ada orang tua kita seperti opa, oma, dan eyang. Ada siapa lagi? Ada orang-orang di rumah yang juga siap membantu kita. Ada juga siapa lagi? Ada guru kita yang juga siap menolong kita. Ada siapa lagi adik-adik? Ada teman-teman kita yang siap menolong kita. Jadi adik-adik, melalui merekalah Tuhan memberikan pertolongan kepada adik-adik. Ketika adik-adik kebingungan dengan belajar di sekolah yang begitu susah, Tuhan hadirkan teman-teman, Tuhan hadirkan papa, mama, kakak, adik, eyang yang ada di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik. Ketika adik-adik sakit, Tuhan menghadirkan dokter yang siap juga untuk menolong adik-adik. Ada begitu banyak orang adik-adik yang Tuhan tempatkan di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada masalah, kalau adik-adik ada kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Karena melalui mereka, Tuhan menolong adik-adik. Adik-adik, untuk lebih mendalami mengenai atau lebih memahami mengenai tema kita hari ini, yaitu Tuhan menolong, teman kita, Ara, akan membacakan ayat hafalan bagi kita. Jangan lupa dihafalkan. Nanti minggu depan akan ditanyakan ke adik-adik ya. Silakan Ara. Suami 7 ayat 12 gitu. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih Ara yang sudah menolong kita semua untuk mengetahui ayat hafalan minggu depan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Dan adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di dalam penghujung dari cerita Alkitab yang adalah firman Tuhan bagi kita semua. Jangan lupa Tuhan senantiasa siap menolong kita melalui salah satunya adalah orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup cerita Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa siap menolong kami. Tolonglah kami untuk melihat bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami melalui papa mama, opa, oma, kakak, adik, teman-teman, guru-guru, dan juga orang-orang yang begitu banyak yang ada di sekitar kami yang siap menolong kami. Tolonglah kami untuk dapat juga terus mengandalkan Tuhan dan juga
memohon bantuan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami untuk dapat menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita sudah bernyanyi bersama, sudah ayat hafalan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan percaya bahwa Tuhan menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kembali hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan yang kami jalani. Kami mau percaya Tuhan menolong kami melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga. Tuhan yang memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, itu sudah selesai ibadah. Terima kasih ya, sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Jangan lupa tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dah.